Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'da. Kita bertemu kembali. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mawaris. Mawaris atau ilmu faraid adalah ilmu cabang dari ilmu fikih yang secara spesifik yang mengkaji tentang aturan pembagian harta peninggalan dari seorang yang sudah meninggal atau sudah wafat. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwasannya distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Dasar hukum dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, dalam Quran surat An-Nisa ayat 8, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 136. Nah, ini pembagiannya disebut dengan zawil furuj. Sebelum kita masuk ke bagian pembahasan mawaris, ada beberapa yang harus dipahami mengenai beberapa hal, di antara adalah hibah, wasiat, dan waris. Jadi harus bisa membedakan dari ketiganya secara eksplisit. Perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Kalaupun dilihat dari waktunya, kalau waris ini dibagi ketika seorang sudah wafat, maka baru dibagi harta warisannya. Kalau hibah ini dibagi sebelum orang tersebut wafat. Jadi ketika orang tersebut itu masih hidup, maka ada pemberian, maka disebut dengan namanya hibah. Kalau wasiat ini sebelum orang sudah wafat, maka ditetapkan terlebih dahulu. Kalau sudah wafat baru diserahkan atau ditunaikan. Hal ini disebut wasiat. Jadi perbedaannya dari waktunya pertama. Yang kedua dari pelaksanaannya. Kalau waris ini pelaksanaannya yang melaksanakan adalah ahli warisnya. Kalau untuk hibah ini adalah orang yang memiliki harta. Untuk wasiat juga sama, ini adalah orang yang memiliki harta. Yang ketiga dari penerimanya. Kalau waris ini yang berhak menerima harta warisan adalah ahli warisnya. Kalau orang lain tidak ataupun tidak boleh dapat bagian dari, kalaupun bukan ahli waris. Kalau hibah ini bisa ahli waris, bisa orang lain. Kalau wasiat ini biasanya adalah orang lain atau bukan ahli waris. Secara hukum, kalau hukum waris ini adalah wajib. Sedangkan untuk hibah ini adalah sunnah. Kalau wasiat juga sunnah kalau ada wasiat. Terus secara hitungannya, ilmu waris ini sesuai dengan ilmu faraid. Jadi ada bagian tertentu yang dibagikan. Mungkin 1/4, 1/2, 2/3, 1/8, ataupun 1/6. Jadi hitungannya sudah disesuaikan. Kalau untuk hibah ini hitungannya dari pemilik harta, sesuai keinginan dari pemilik harta. Kalau wasiat ini maksimal adalah 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemilik harta. Secara rukun bahwasanya waris di sini agar suatu proses pewarisan dinyatakan sah, maka ada beberapa rukun secara harus dipenuhi. Yang pertama adalah pewaris. Jadi ketika seorang meninggal dunia, maka harta kekayaannya baru bisa diwariskan. Kalau dia belum meninggal, maka belum bisa diwariskan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua ada ahli warisnya. Jadi ada orang yang memiliki hubungan secara nasab ataupun secara pernikahan, maka berhak menerima bagian dari harta warisan. Misalnya secara nasab
ketika seorang ayah meninggal, maka anaknya, istrinya, orang tuanya, ayah ibunya, maka berhak dapat harta warisan. Kalaupun secara hukuman pernikahan, jadi termasuk istrinya itu orang yang tadi yang berhak dapat harta warisan karena pernikahan. Terus harta warisan ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ada pewaris, yang kedua ahli waris, yang ketiga adalah harta. Terus beberapa hal yang dapat mencegah pewarisan diantaranya adalah pembunuh. Ketika seorang membunuh, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang kedua, orang tersebut ataupun ahli waris tersebut sudah wafat terlebih dahulu dari pewaris. Terus beberapa yang tidak berhak mendapat warisan lagi diantara adalah orang yang murtad atau perbedaan agama. Ketika seorang sudah berbeda agama, maka tidak berhak dapat harta warisan. Terus selanjutnya melebihi batas maksimal dari wasiat. Ketika seorang berwasiat, contohnya 1/2 dari harta warisannya, maka itu tidak boleh melebihi dari 1/3. Maksimal adalah 1/3. Jadi nggak boleh melebihi 1/3. Terus selanjutnya urutannya dalam pembagian waris, yang pertama adalah mencatat semua dari kekayaan pewaris atau peninggalannya, termasuk aset, uang, baik yang aset bergerak maupun tidak bergerak. Terus selanjutnya mengidentifikasi siapa saja yang bagian ahli warisnya. Selanjutnya perhitungan bagian-bagian dari warisan. Setelah itu baru untuk distribusi secara transparan. Ada beberapa golongan ahli waris dalam Islam. Yang pertama adalah ashabul furud, yaitu orang ataupun ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara spesifik dalam Al-Quran. Misalnya suami, istri, anak perempuan, ibu, bapak, ini yang sudah ditentukan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 8, ayat 11, ayat 12, ayat 176. Terus selanjutnya asobah, ini adalah orang ataupun ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah ashabul furud. Jadi kalau ada sisa harta, maka dibagikan kepada asobah tersebut. Contoh anak laki-laki, saudara laki, ini termasuk bagian dari asobah. Selanjutnya adalah dzawil arham atau kerabat yang jauh yang tidak termasuk ashabul furud. Apabila dari poin 1, 2 tadi tidak ada, maka baru di dzawil arham. Terus beberapa orang yang bukan ahli waris, diantaranya ini yang pertama adalah anak angkat atau anak asuh atau anak tiri. Ini termasuk orang yang tidak berhak dapatkan harta warisan. Terus selanjutnya mantan suami ataupun mantan istri. Terus selanjutnya keponakan dari saudara perempuan, keponakan perempuan, mertua maupun menantu, saudara ipar, cucu dari anak laki-laki, paman, bibi dari jalur ibu maupun saudara lain dari ayah lain ibu. Ini yang bukan ahli waris. Selanjutnya mengenai furdul muqaddarah ataupun orang-orang yang ditentukan bagian warisannya ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8 secara spesifik. Diantaranya untuk yang 1/2 ini contoh seperti anak perempuan tunggal. Terus suami apabila di sini tidak mempunyai anak ataupun cucu. Yang 1/8 adalah istri.
seorang atau lebih apabila suami yang tidak mempunyai anak ataupun cucu dari anak laki-laki. Terus selanjutnya 1/6 ini adalah bapak atau kakek ataupun ibu. Terus yang 1/3 ibu apabila anak yang meninggal atau mewaris tidak mempunyai anak ataupun cucu, dan juga tidak mempunyai saudara laki-laki, perempuan yang sekandung, yang sebapak atau seibu. Terus 1/4 ini adalah bagian istri apabila tidak mempunyai anak ataupun cucu, termasuk suami apabila tidak punya anak ataupun cucu. Selanjutnya untuk bagaimana cara penghitungannya. Contoh ini seorang istri meninggal dunia, harta warisannya 2.400.000, meninggalkan seorang suami, ibu dan kakek. Cara penghitungannya bagaimana? Suami bagiannya 1/2, ibu 1/3, kakek bagian asobah. Jadi 1/2 kali 2.400.000 adalah 1.200.000. Ibu 1/3 berarti 1/3 kali 2.400.000, 800.000. Kalau kakek ini bagian asobah ataupun sisa dari tersebut 2.400.000 dikurangi 1.200.000 dikurangi 800.000 masih 400.000. Contoh lagi, seorang yang sudah meninggal dunia meninggalkan harta warisannya 240 juta. Ahli waris yang tinggalkan 1 orang suami, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bagaimana cara menghitungnya? Suami ini dapat 1/4 karena ada anak. Jadi 1/4 kali 240 juta berarti untuk bagian suami adalah 60 juta. Sisa hartanya adalah 240 juta. Ini dikurangi 60 juta masih ada 180 juta. Terus bagian anak laki-laki dibanding perempuan itu berbeda ya. Kalau untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Jadi kalau di sini ada 2 anak laki-laki, 1 orang perempuan, berarti ada 5 bagian. Berarti 180 juta dibagi 5. Jadi 1 anak perempuan dapat 36 juta, 1 anak laki-laki 72 juta. Ini untuk pembagian hartanya. Terus bagaimana ketika dalam pembagian waris tersebut seorang anak laki-laki tersebut pengen mensedekahkan hartanya, dibagi sama rata bagaimana? Nah, itu nanti setelah dihitung baru nanti disedekahkan ke saudara perempuannya. Jadi secara hitungannya tetap sesuai dengan syariat Islam, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalaupun nanti setelah dibagi ingin memberikan harta warisannya kepada saudaranya, itu diperbolehkan. Dengan catatan sudah dihitung sesuai dengan syariat Islam tadi, bagiannya laki-laki 2, perempuan 1. Oke, kesimpulan dan juga pesan moral dari mewaris ini adalah karena dalam pembagian waris ini perlu keadilan dan juga keharmonisan, di mana hukum waris bukan hanya tentang pembagian harta tapi juga tentang menjaga keadilan dan keharmonisan. Juga pentingan dan pemahaman mengenai rukun dan juga aturan dari mewaris. Selanjutnya transparansi dan juga musyawarah. Dalam prakteknya sikap dan juga kejujuran dalam musyawarah adalah kunci untuk menghindari perselisihan dan juga menjaga tali silaturahmi di dalam tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.